kami juga akan hadirkan Mbah Tupon didampingi oleh Heri Setiawan selaku anak dari Mbah Tupon. Mbah Tupon, Assalamualaikum Mas Heri, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, kami juga hadirkan kuasa hukum dari Mbah Tupon, Suki Ratnasari atau Mbak Kiki. Mbak Kiki, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Baik, saya akan bertanya lebih dahulu kepada Mas Heri dan Mbah Tupon. Saat ini kondisi Mbah Tupon, Mas Heri, bagaimana kondisi kesehatan dan juga kondisi psikologis Mbah Tupon dengan adanya kasus ini, Mas Heri? Alhamdulillah kondisi Bapak saya sekarang sudah membaik. Sebelumnya, seperti apa kondisi Mbah Tupon, Mas Heri? Kalau sebelumnya kondisinya ya dari pas ada kasus ini, Bapak saya ya sempat kaget dan shock lah. Nah sekarang ya sudah mulai membaik karena sudah ada banyak yang membantu Bapak saya menyelesaikan perkara. Mas Heri, boleh ditanyakan Mbah Tupon itu saat ini dan keluarga tinggal di mana dan apa sebenarnya cerita versi dari Mbah Tupon sendiri, Mas Heri? Bisakah Mbah Tupon menjawab pertanyaan ini? Maaf, pendengarnya Pak, saya agak berkurang soalnya kalau menjawab. Baik, berarti Mas Heri bisa mewakilkan kurang lebih ya apa jawaban dari Mbah Tupon. Jadi sejauh ini tahu dari mana bahwa ternyata Mbah Tupon, ayah dari Mas Heri ini menjadi korban penipuan atau apa kelicikan dari mafia tanah? Apa yang membuat akhirnya Anda merasa bahwa ini harus ada proses hukumnya? Ya setahu saya semenjak dari pihak bank itu datang mengasih kabar soal tanah milik Bapak sudah berbalik nama atas nama Indah Fatmawati. Kenal dengan pemilik sertifikat dengan pemilik baru ini? Apakah Mbah Tupon dan keluarga kenal? Keluarga itu. Halo Mas Heri. Halo Mas Heri, bisa mendengar saya? Baik, kami akan perbaiki sambungan telekomunikasi kami bersama dengan Mbah Tupon dan Mas Heri. Mbak Kiki, bisa mendengar saya? Iya. Ya, baik. Mungkin Mbak Kiki bisa mewakili jawaban dari Mbah Tupon dan keluarga. Sejauh ini seperti kan banyak sekali kronologinya ya, meskipun nanti kita bahas proses hukum yang terjadi. Tapi awal mulanya ini seperti apa sampai kemudian diduga bahwa Mbah Tupon ini dan keluarga menjadi korban dari mafia tanah, Mbak Kiki? Iya, memang ini berawal dari proses di tahun 2020. Mbah Tupon ini awalnya memiliki tanah seluas kurang lebih ada 2.100 meter persegi ya, yang ada bangunan permanen di atasnya. Lalu kemudian di tahun yang sama itu memang Mbah Tupon ini menjual sebagian tanahnya sekitar 298 meter persegi kepada saudara BR ini. Beliau ini kebetulan tokoh masyarakat yang ada di Bantul ya, jadi masih tetanggaan juga dengan Mbah Tupon. Kemudian di tahun 2021 ini juga terjadi ada pecah sertifikat ini untuk keperluan hibah ya. Mbah Tupon menghibahkan 90 meter persegi tanahnya untuk jalan, kampung, dan juga 50 meter persegi untuk gudang. Nah, di proses pecah sertifikat untuk dijual di 298 meter persegi dan untuk kampung di tahun 2021 ini lancar gitu ya. Sertifikat ini diberikan lalu kemudian kembali seperti itu. Nah, di tahun 2024 itu Mbah Tupon kan memang berniat untuk membagi atau memecah sertifikatnya untuk anak-anaknya juga. Pada saat itu saudara BR ini menawarkan untuk membantu Mbah Tupon memecah sertifikatnya. Nah, pada saat itu Mbah Tupon menyerahkan sertifikatnya kepada Pak BR ini. Lalu prosesnya selanjutnya adalah Pak BR ini ada utusannya Pak BR gitu ya, namanya Pak T.
Pak TR Pak TR 1 ini ada TR-nya ada 2 ini Ada 2 namanya ada orang yang ya? sama gitu Pak TR 1 ini untuk membantu ke Mbak Tupon dijemput, Mbak Tupon dan istrinya dijemput untuk tanda tangan. Nah, ketika dijemput ini kan Mbak Tupon sempat konfirmasi ya ke Pak BR ini untuk keperluan apa gitu, dijawab pada saat itu, oh ini untuk keperluan apa namanya pecah sertifikat yang mau dipakai untuk anak-anak seperti itu. Lalu kemudian kedua kalinya dijemput kembali oleh pada saat itu saudari F gitu ya, dijemput lagi untuk tanda tangan ke sebuah kantor. Mbak Tupon ini kurang tahu ini kantor apa gitu, tapi di daerah Kerapiak. Pada saat itu dikatakan memang untuk tanda tangan pecah sertifikat yang 298 itu belum selesai seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir memang Mbak Tupon didatangi oleh beberapa orang, lalu kemudian diminta untuk menandatangani yang katanya ini untuk proses pecah sertifikat yang untuk anaknya seperti itu. Nah, dan di 3 proses itu memang Mbak Tupon tidak dibacakan dokumen apa yang ditandatangani gitu karena Mbak Tupon juga buta huruf ya, jadi nggak kemudian dibacakan. Nah, yang terakhir itu tanda tangannya memang tidak di depan notaris ataupun staf dari notaris gitu. Jadi memang pada saat itu ada fotonya, Mbak Tupon juga sempat ditanya pada saat di Polda, beliau bisa mengidentifikasi bahwa memang tidak ada notaris karena itu adalah orang-orang yang beliau kenal dekat dengan Pak BR begitu. Nah, setelah itu baru di tahun 2025 ini baru tahu ketika kemudian ada pemberitahuan lelang dari PNM gitu, dan ternyata sertifikat Mbak Tupon ini sudah balik nama atas nama IF. Itu yang Mbak Tupon tidak tahu. Mbak Tupon tidak pernah merasa menjual, tidak pernah merasa mengalihkan haknya pada siapapun. Nah, tiba-tiba sudah terjadi balik nama itu, dan ini sudah kemudian pada saat itu masih dikonfirmasi ke Pak BR. Pak BR bilang tenang saja gitu, ini masih proses, masih di istilahnya ditenangkan seperti itu. Nah, ternyata terjadi lelang kedua. Nah, pada saat itulah kemudian keluarga Mbak Tupon wah ini udah nggak beres gitu ya, dan mereka memang ingin mencari keadilan di situ begitu. Iya. Baik, itu kurang lebih kronologis yang dijelaskan oleh Mbak Kiki selaku kuasa hukum dari Mbah Tupon. Mas Heri sudah bisa mendengar suara saya dari studio? Mas Heri, iya. Ya. Ya, Mas Heri boleh nggak dibantu tanyakan ke Mbah Tupon? Nanti juga mungkin Mas Heri bisa menjelaskan jawaban Mbah Tupon seperti apa atas pertanyaan ini. Kami kan juga menghadirkan Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Doni. Apa yang Mbah Tupon ingin sampaikan ke Pak Doni? Apa sih pengen disampaikan? Yang pengen disampaikan. Saya kok ini sertifikat ini saged langsung teng tangan kula. Apa bisa disampaikan Mas Heri apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tupon? Yang disampaikan Bapak saya pengen sertifikat atas nama Bapak saya kembali lagi. Baik. Pak Doni, apakah mungkin sertifikat Mbah Tupon itu bisa kembali mengingat ada proses hukum yang saat ini berjalan dan sejauh ini pemberitaannya sertifikat Mbah Tupon ini diblokir karena ada sengketa ini. Silakan Pak Doni. Terima kasih Mbak Afi. Jadi memang ini ya, memang ada sengketa ya kaitannya dengan Mbah Tupon ini, dan pada saat ini kita melakukan yang namanya blokir internal sebenarnya Mbak. Jadi karena sengketa kemudian teman-teman dari Kantor Bantul hari Senin minggu lalu itu sudah ke sana dan sudah melakukan penjajakan lah kaitannya dengan kelapangannya, dan pada saat itu kita dari permintaan dari Kantor Bantul setelah melakukan dialog dengan Mbah Tupon dan juga ada Pemda Kabupaten Bantul pada saat itu. Kami berdua ini dari Pemda maupun dari ATR BPN sama-sama menindaklanjutin. Jadi dari kami
melaporkan dari Kantah untuk melakukan blokir internal. Dan blokir internal ini kan prosesnya harus dari usulan dari Kantah, kemudian kami dari Kanwil akan merekomendasikan apakah memang perlu atau tidak untuk blokir internal. Dan untuk tanah Batu Pon ini kita lakukan blokir internal hari Selasa minggu lalu, Mbak, untuk blokir internalnya. Sementara itu, ininya, Mbak. Jadi proses apa Pak mungkin bisa dijelaskan, karena tentu harapan dari Batu Pon dan keluarga adalah kejelasan apakah sertifikatnya bisa kembali ke tangan mereka atau tidak, dan tentu proses hukum jika ada pemain atau mafia yang bermain atas sertifikat Batu Pon. Apa yang perlu ditunggu dan kira-kira berapa lama prosesnya, Pak Doni? Jadi Batu Pon sudah melaporkan memang kejadian ini ke kepolisian tanggal 14 April ya. Dan saat itu kami juga ada berita, terus kemudian kami dikabarin. Makanya hari Senin minggu lalu kami juga ke lapangan kaitannya dengan ini, dan kita juga sama-sama nih, Mbak. Jadi begitu kita blokir, kita juga siapkan data-datanya, karena memang nanti pasti juga kita sebagai yang berwenang lah kaitannya dengan pertanahan ini akan diminta keterangan. Dan saat ini di kami juga ada dari kepolisian maupun ini ada Satgas Mafia Tanah sebenarnya, Mbak. Jadi ini termasuk juga TO Satgas Mafia Tanah untuk di DIY. Dan kita berharap sih dengan masuknya ini sebagai target operasi di Satgas Mafia Tanah juga lebih cepat ini selesainya. Kami berharap seperti itu, Mbak. Dan kami saat ini menunggu dari pihak kepolisian, Mbak, karena memang sudah ada laporannya dan kita juga sama-sama mengikuti dari kemajuan dari pihak kepolisian. Tapi yang penting saat ini juga kita menjaga bahwa untuk lelangnya juga saat ini kita pending dari PNM Modal Venture Capital. Jadi itu juga menjadi langkah-langkah kami juga memberitahukan ada sengketa di tanah ini, dan saat ini dari PNM juga menunda untuk pelelangannya. Gitu, Mbak Afi. Dari data yang dimiliki oleh pihak Bapak, Pak Doni, apakah ada dugaan awal Batu Pon ini adalah korban dari mafia tanah atau seperti apa, Pak? Kalau dari data kami ya, Pak, jadi memang tadi sampaikan Mbak Kiki juga kaitannya bahwa memang di Batu Pon ini awalnya kan tanahnya sekitar 2.100 nih, dan kemudian mau dijual, dan ada juga yang ada ada dihibahkan, diwakafkan lah untuk RT maupun gudang RT dan jalan. Betul. Nah dari situ sebenarnya yang ini langkahnya benar nih, Mbak. Jadi dari awal kemudian dipecah dan semuanya masih atas nama Batu Pon, dan ini sudah selesai. Tapi kan kemudian yang beli tanah ini kan menawarkan nih kalau masih kurang bayarnya dari yang pembelian pertama ini untuk diwariskan, jadi pemecahan lagi untuk yang 1.600 sisanya dari Batu Pon ini. Tapi yang proses kedua ini yang mungkin SOP-nya kurang pas lah menurut kami. Jadi kami juga melihat bahwa mungkin pada saat yang kedua ini kalau dari kami pengetahuan kami di lapangan, kan SOP-nya itu kalau ada jual beli bahwa aktanya ataupun di notaris itu dibacakan sampai yang mau tanda tangan itu mengerti, baik penjual maupun pembelinya, termasuk juga ada saksi-saksi. Nah ini mungkin juga ada beberapa prosedur yang kelihatannya dilewatin dan dilanggar lah kaitannya dengan ini. Kami juga menunggulah dengan pihak kepolisian, tapi secara umum sih mungkin seperti itu, Mbak, kalau dari kaitan dengan tiba-tiba sertifikatnya Batu Pon itu berpindah ke nama yang lain. Baik. Saya akan kembali ke Mas Heri dan Batu Pon. Mas Heri, sebagai anak, bagaimana Anda menyikapi kenyataan bahwa ini Batu Pon kan sudah sepuh, buta huruf gitu, harus menghadapi persoalan hukum seperti ini. Selain harapan dari keluarga agar sertifikatnya balik, apalagi yang bisa Anda sampaikan? Mungkin juga Batu Pon mau menyampaikan kepada orang-orang yang sempat dirasa dekat tapi ternyata malah membawa permasalahan ini ke keluarga Batu Pon. Sebagai anak menyikapinya, yang pertama saya menenangkan orang tua saya dan memberi dukungan emosional. Terus tentang ini kan prosesnya panjang gitu, Mas Heri. Iya. Mana, Mbak? Ini kan prosesnya akan panjang, sehingga dalam waktu dekat kita masih nunggu proses hukumnya. Tanggapan dari keluarga seperti apa? Tanggapan dari keluarga, proses hukumnya semoga bisa dipercepat.
adakah keinginan Mbak Tupon mungkin menyampaikan kepada pihak-pihak yang awalnya dikira dekat tapi ternyata malah menjerumuskan Mbak Tupon dalam permasalahan ini? Mungkin Mbak Tupon mau menyampaikan kepada pihak-pihak yang sempat mengajak Mbak Tupon dan istri untuk tanda tangan tanpa membacakan isi apa yang ditandatangani? Mbak Tupon mau menyampaikan sesuatu? Tentang bibit, ya, nyampe tentang bibit dikhianati mengkhianati. dikhianati orang terpercaya gimana? Mengkhianati. Iya. Jadi, saya niku bersih dinas ngoten lho. Mbah kawane tak jaluke sertifikate tak pedane nang anak-anakku. Wong anakmu ki rak papat telu to, Mbah. Nggih. Kok sing karo kowe dadi papat. Ning kula nyuwun tenggene Pak Aris mawon, Pak. Oh ya, ten Pak. Nggih. Ya. Mas Heri boleh dibantu diperjelas apa jawaban dari Mbah Tupon itu kira-kira? Ya, kalau di Bapak ya sangat kecewa soalnya sudah Ya. saling percaya kan Bapak sama Pak Bibit itu. Ternyata dia ya nanti kayak. Iya, baik. Mas Heri dan Mbak Tupon, terima kasih banyak. Kita harapkan nanti ada keadilan dalam proses hukum ini dan semoga harapan Mbak Tupon bisa tenang di masa tuanya dan bisa mendapatkan keadilan dan harapannya sertifikatnya kembali ke kepemilikannya kepada tangan Mbak Tupon. Terima kasih Mbak Tupon dan Mas Heri, sehat selalu. Selamat malam.